Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Fairo, BP 161053301. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan makalah saya tentang Efficient Securities Market. Baiklah, di sini saya memiliki 3 topik pembahasan, yaitu bab 1 yang berisi pendahuluan, bab 2 yang berisi landasan teori, dan bab 3 yang berisi penutup. Selanjutnya, topik pembahasan pertama yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang. Nah, pasar sekuritas efisien itu memiliki pandangan bahwa akuntansi berada pada persaingan dengan sumber info lain, seperti media, analisis keuangan, dan harga pasar. Nah, akuntansi pada pasar sekuritas berguna untuk memberikan informasi kepada para investor dengan info yang bersifat relevan, reliable, dan efektif. Dan tujuan utama dari akuntansi menurut teori pasar efisien ini merupakan bentuk asimetri informasi. Mengapa? Karena ketika adanya informasi yang partisipan pasarnya itu memiliki lebih banyak info dibandingkan dengan yang lain, maka akan muncul tekanan untuk mencari cara dalam menyampaikan informasi tersebut secara kredibel kepada pihak lain. Nah, di mana tingkat efisiensi adalah suatu bentuk sebuah pasar sekuritas bisa beroperasi. Dan akuntansi dimanfaatkan untuk melakukan sebuah mekanisme yang memungkinkan suatu komunikasi informasi yang pasti dari internal perusahaan ke eksternal perusahaan. Nah, selanjutnya itu adalah rumusan masalah dan tujuan penulisan dari makalah ini. Rumusan masalahnya yang pertama adalah bagaimana bentuk dari pasar modal yang efisien. Yang kedua, apa saja yang menyebabkan pasar menjadi efisien. Dan yang ketiga, bagaimana menguji pasar yang efisien. Yang keempat, bagaimana pengaruh sosial dari operasi pasar sekuritas. Dan yang terakhir itu, apa itu anomali pasar. Nah, tujuan dari penulisan makalah ini adalah yang pertama itu untuk menjelaskan bentuk dari pasar modal yang efisien. Yang kedua, menjelaskan penyebab pasar menjadi efisien. Yang ketiga, menjelaskan cara menguji pasar efisien. Yang keempat, menjelaskan pengaruh sosial dari operasi pasar sekuritas. Dan yang kelima itu untuk mengetahui apa itu anomali pasar. Selanjutnya adalah topik pembahasan kedua, yaitu landasan teori. Nah, yang pertama itu adalah pasar sekuritas efisien. Pasar yang efisien itu merupakan pasar yang memiliki harga sekuritas yang bisa menggambarkan seluruh informasi yang ada. Nah, efisiensi pasar ini bisa dilihat dari harga-harga sekuritas yang cukup jauh menyimpang dari nilai intrinsiknya sendiri. Jadi, suatu pasar bisa dikatakan efisien apabila nilai-nilai dari sekuritasnya itu tidak menyimpang dari nilai intrinsiknya. Nah, pasar efisien merupakan pasar yang memiliki harga sekuritas yang bisa menggambarkan seluruh informasi yang ada. Pasar menjadi efisien saat para investor mendapatkan banyak informasi dan segera memanfaatkannya dengan baik agar bisa diobservasi secara publik. Tetapi, faktanya, info yang didapatkan oleh para investor ini tidak pernah gratis dan terkadang tidak sesuai dengan kondisi yang ideal. Maka para investor harus membangun sebuah subjektivitas mereka dalam memperhitungkan suatu profitabilitas perusahaan di masa yang akan datang. Kemudian, pasar sekuritas efisien ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu harga pasar, di mana informasi yang ada bisa diakses oleh publik dengan mudah dan tidak adanya informasi yang tersembunyi. Dan yang kedua itu adalah efisiensi pasar, yaitu pasar yang efisien sangat terdiktatif dengan segala informasi yang terdapat pada publik yang menggambarkan saham yang diperdagangkan. Kemudian ketiga itu adalah investasi. Selanjutnya itu adalah bentuk-bentuk dari pasar sekuritas efisien. Nah, yang pertama itu ada efisiensi pasar lemah. Mengapa dikatakan lemah? Itu terjadi apabila harga dari sekuritas yang ada menunjukkan keseluruhan informasi di masa lalu, di mana informasi tersebut sudah terjadi sebelumnya. Karena pada saham yang ada di masa lalu itu tidak ada korelasi dengan data di masa sekarang, sehingga informasi tersebut tidak bisa digunakan oleh para investor untuk memperkirakan harga-harga abnormal return. Nah, selanjutnya itu adalah efisiensi pasar semi strong. Mengapa dikatakan efisiensi pasar semi strong? Itu terjadi apabila harga dari sekuritas yang ada menunjukkan keseluruhan informasi di masa lalu, di mana informasi tersebut sudah terjadi sebelumnya. Karena pada saham yang ada di masa lalu itu tidak ada korelasi dengan data di masa sekarang, sehingga informasi tersebut tidak bisa digunakan oleh para investor untuk memperkirakan harga-harga abnormal return. Nah, selanjutnya itu adalah efisiensi pasar semi strong.
dikatakan semi-strong itu apabila harga-harga pada sekuritas itu bisa merefleksikan atau menggambarkan informasi secara menyeluruh untuk dipublikasikan, di mana informasi yang sudah dipublikasikan ini akan berdampak pada harga-harga sekuritas pada perusahaan yang sudah terdaftar di pasar saham. Dan yang ketiga itu ada efisiensi pasar kuat. Nah, dia itu dikatakan kuat karena harga-harga sekuritasnya itu bisa menunjukkan seluruh informasi yang ada, terutama informasi yang bersifat private. Baiklah, selanjutnya itu saya akan membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan pasar menjadi efisien. Nah, yang pertama itu pada investor, di mana investor ini adalah pelaku pasar itu sendiri yang menjadi price taker, tetapi seorang investor ini tidak bisa mengubah atau mempengaruhi harga dari suatu sekuritas itu sendiri. Nah, yang kedua itu informasi yang terpublikasikan secara luas kepada para pelaku pasar dan di saat bersamaan harga untuk informasinya itu relatif lebih murah. Dan yang ketiga itu adalah investor belum bisa memperkirakan kapan pihak emiten akan memberikan informasi yang sudah diupdate, karena informasi tersebut merupakan hasil yang didapatkan secara acak atau secara random. Kemudian yang keempat itu adalah apabila para pelaku itu merupakan individu yang modern, maka diperkirakan mereka akan mampu untuk mengelola informasi dengan baik dan harga di sekuritasnya itu bisa menyesuaikan dengan informasi yang didapatkan. Selanjutnya itu adalah pengujian terhadap pasar yang efisien. Ada 3 tahap pengujian. Yang pertama itu pendugaan return, yang kedua studi peristiwa, dan yang ketiga itu informasi private. Nah, yang pertama itu kan pendugaan return, yaitu efisiensi pasar bisa diuji dengan fokus kepada perkiraan terhadap sekuritas berdasarkan dengan return dan harga di masa lalu. Nah, yang kedua itu studi peristiwa. Studi peristiwa ini di mana mereka itu membahas bagaimana reaksi pasar terhadap suatu kejadian yang informasinya ini didapatkan setelah dipublikasikan sebagai bentuk pengumuman. Nah, yang ketiga itu pengujian menggunakan informasi private. Dalam hal ini, pengujian yang dilakukan terhadap pasar efisien semakin kuat. Tetapi, karena menggunakan informasi yang private, maka informasi yang didapatkan tidak bisa diteliti secara langsung. Kemudian itu ada pengaruh sosial dari operasi pasar sekuritas. Nah, pengaruh sosial pada pasar sekuritas ini yaitu pasar bisa menyediakan insentif untuk menjauhkan perusahaan dari inside information yang dibutuhkan oleh regulasi. Pada kehidupan sehari-hari, contohnya itu pada dealer mobil, di mana dealer mobil ini berusaha untuk menciptakan suatu reputasi yang jujur dan adil, maka pemiliknya itu akan mendapatkan nilai harga jual yang tinggi nantinya. Apabila suatu perusahaan dengan menggunakan pengungkapan di luar regulasi yang sedikit, maka perusahaan tersebut bisa mendapatkan harga saham yang lebih tinggi dan tentunya juga menghasilkan biaya yang lebih rendah dari modal. Nah, pada pasar sekuritas, kesejahteraan sosial akan meningkat dengan sendirinya apabila modal yang digunakannya itu adalah bentuk dari alternatif yang produktif. Pembahasan yang kelima adalah anomali pasar. Nah, anomali pasar ini adalah ketidakteraturan pada pasar yang menjadi sebuah fenomena, di mana kondisi yang seharusnya tidak ada, tetapi di pasar tersebut hal itu terjadi. Maka hal itu digunakan untuk mendapatkan abnormal return. Nah, abnormal return didapatkan berguna untuk mengontrol suatu peristiwa oleh investor. Nah, anomali pasar terdapat pada setiap bentuk pasar efisien. Pembahasan yang ketiga adalah kesimpulan. Nah, bagi akuntansi sendiri, keuangan pasar sekuritas efisien memiliki dampak yang sangat besar, di mana efisiensi suatu pasar bisa digambarkan sebagai bentuk suatu hubungan antara harga-harga sekuritas dengan informasi. Nah, pengujian terhadap pasar efisiensi berguna untuk melihat bagaimana reaksi pasar terhadap suatu peristiwa yang memiliki informasi untuk dipublikasikan dalam bentuk pengumuman. Ada beberapa bentuk pasar efisien, salah satunya adalah pasar efisien yang kuat, di
di mana hal tersebut masih sulit untuk dilaksanakan karena adanya asimetri informasi yang dimiliki oleh para insider. Nah, pasar yang benar-benar efisien itu hanya terdapat pada teori saja. Mengapa? Karena pada kenyataannya ada beberapa investor yang belum bisa berpikir secara rasional. Bagaimanapun, para insider menyediakan informasi yang bisa dipublikasikan, tetapi respon dari para investor tidak akan sama, sehingga informasi yang ada tidak bisa diartikan dan dimanfaatkan dengan baik. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.